Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, sebagai pemimpin lah ya, pemimpin pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan terkait proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak sebagai kepala sekolah di SMK Muslim. Ya, nah, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Karena pasti dilema etika itu kan berkaitan dengan etik ya. Kalau bujukan moral kan lebih kepada moralitas kita. Betul. Nah, bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi dua hal tersebut? Ya, memang ini jadi kadang-kadang sebuah dilema juga di sekolah itu atau di kelas untuk memutuskan apakah ini harus saya berikan keputusan ini atau keputusan itu gitu. Karena ini memang menyangkut itu tadi, salah satunya kaitannya dengan aturan yang harus dijalankan. Yang satunya kadang-kadang kita melihat bahwa kalau ini kita putusin, si A harus kita berikan keputusan ini, maka nanti dampaknya adalah dia misalnya nggak mau kerja, nggak mau semangat kerja, akhirnya kita jadinya serba dilematis juga itu. Akhirnya itu tadi kita ambil jalan tengahnya. Jadi orang itu akhirnya saya ajak bicara juga, dan kita tidak memberikan sanksi apapun pada dia, hanya memang melakukan pembinaan secara berkala saja. Jatuhnya seperti itu akhirnya. Jadi tidak kita putus berdasarkan aturan ini harus gini. Kita akhirnya tidak saklek dengan aturan itu. Karena kalau itu tadi, kalau dia nanti nggak berkenan dengan yang kita berikan, nanti jangan-jangan akan mundur. Dan untuk guru-guru tersebut susah kita carinya, terutama guru produktif. Yang kita alami, yang saya alami sebenarnya kebanyakan di guru produktif, terutama yang laki-laki. Itu jadi yang banyak ada dilema dilema etiknya di situ. Oke, jadi itu kalau yang dilema etika ya, bahwa sebenarnya bisa benar dua-duanya ya, cuma bingung aja. Ya, kalau bujukan moral Pak pernah nemuin nggak bahwa artinya sebetulnya itu sesuatu yang salah, tapi mungkin tetap dilakukan demi menjaga atau bagaimana Pak? Kalau mungkin kasus-kasus ya, pernah nggak nanganin kasus kejadian mungkin penggelapan
uang bos atau bagaimana gitu. Kalau yang kaitan dengan moral sih enggak ada. Enggak ya? Jadi yang kaitan dengan apa namanya itu saja apa namanya ketidaktegasan kita untuk beberapa hal ya, misalnya itu tadi ada teman kita yang memang kita minta untuk melakukan tugas ini dia nggak mau. Tapi dia kan memang bagian dari guru yang memang agak sulit kita cari nantinya kalau kita putus, oh berarti ini bosan ya, nggak usah dipertahankan sini. Nah akhirnya tapi tetap aja kita pertahankan dia dengan catatan itu tadi, akhirnya tugas-tugas yang lainnya di luar di luar tugas rutinnya akhirnya kita berikan ke yang lainnya. Jadi kita jadi ngalah di situ. Kalau urusan yang kaitan dengan moral sih kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya, jadi lebih ke seringnya ke dilema etika itu. Jadi Bapak ngambil keputusannya karena sama-sama benar ya, yang paling enak untuk dua-duanya. Kayaknya saya ngalah itu. Oh, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Biasanya sih kan kita sampaikan pembinaan secara umum ya. Berarti pemanggilan? Enggak, sebenarnya pembinaan secara umum. Pembinaan umum dulu. Habis itu baru saya tuh dengan orang-orang tertentu itu biasanya tidak saya panggil secara langsung ke ruang saya, tapi saya deketin dia pada saat istirahat misalnya. Karena kalau jadi pendekatan personal. Iya, kalau secara formal dia malah jadi makin jauh dari kita. Gitu. Jadi saya udah coba ini juga pakai yang pendekatan formal tadi. Jadi kita dia bicara sini, bukan makin dekat tapi makin jauh. Akhirnya udah malah menjaga jarak. Iya, akhirnya udah saja bicara pada saat saya istirahat. Oh, jadi secara umum. Ya, secara umum dulu. Pada saat pelaksanaan rapat atau closing di setiap Senin. Kemudian mendekati personal, secara informal. Oke. Nah, kira-kira yang paling efektif yang mana Pak? Artinya ketika Bapak menghadapi itu pengambilan keputusannya yang paling efektif? Ya, memang pendekatan secara informasi lebih kena sih. Jadi itu kan secara rutin. Walaupun memang butuh waktu ya, karena emang tipikalnya orang itu emang agak kayak karet itu, jadi agak tarik ulur, jadi memang butuh waktu, tapi ya memang ya butuh. Artinya tidak bisa dikerasin? Nggak bisa dikerasin. Kalau dikerasin malah dia bukan tambah baik ke kita, bukan tambah bagus kinerja. Akhirnya, jadi memang pendekatan persuasif ya Pak ya, yang efektif ya Pak ya, walaupun mungkin belum maksimal. Tantangannya apa Pak ketika menangani kasus dia umumnya? Secara umum sih ya kita emang sebenarnya butuh juga coaching dari atasan kita juga ya sebenarnya. Jadi kalau selama ini kan memang saya agak merasa kurang dapat bimbingan juga dari atas. Jadi tantangan saya di situ, akhirnya saya juga harus cari cara lagi bagaimana caranya untuk menghadapi yang hal kayak gini secara lebih efektif lagi. Walaupun itu tadi, jadi dari atas saya agak kurang dari bimbingan juga, akhirnya ya itu tadi kita bagaimana cara belajar lagi gitu ya. Jadi sudah tantangannya ya memang kita belajar sendiri. Kan kita sudah butuh bimbingan, tapi mungkin belum ada yang membimbing. Ada nggak Pak jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah, atau memang untuk apa sih situasional aja, atau memang sebenarnya memang kalau saya gitu, jadi kalau jadwal secara khususnya memang itu tadi saya sampaikan di depan kan, saya sampaikan nanti di forum itu jadwal khususnya ya. Kemudian yang kedua situasionalnya dengan cara itu tadi, pendekatan persuasif. Jadi lebih umum dulu ya, jadi memang jadwalnya sudah terjadwal, tapi memang ketika ada kegiatan rapat gitu ya di situ. Tapi itu secara umum dan klasikal gitu ya. Tapi kalau untuk yang personal berarti pendekatannya yang persuasif. Apa sih Pak yang faktor mempermudah untuk Bapak mengambil keputusan? Atau ada nggak orang yang bisa menjadi panutan untuk bisa Bapak akhirnya mengambil keputusan dengan lebih mudah? Kalau ini sebenarnya faktornya ada beberapa ya. Yang pertama memang saya punya rujukan juga, punya referensi dari mantan kepala sekolah sensing juga. Jadi dulu almarhum juga sudah memberikan masukan ke saya juga bagaimana cara memberikan keputusan untuk gaya-gaya orang seperti ini. Yang kedua emang ya dulu almarhum juga sudah memberikan masukan ke saya juga bagaimana cara memberikan keputusan untuk gaya-gaya orang seperti ini. Yang kedua emang ya ini
solidaritas dari teman-teman juga sih yang membuat saya itu jadi tetap semangat untuk berupaya memutuskan atau berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini sih, walaupun itu tadi kayak dilema yang memang harus kita hadapi, tapi itu tadi karena lihat kekompakan timnya, jadi akhirnya ya menambah semangat saya untuk bisa segera menyelesaikan itu. Nah, kira-kira pembelajaran secara umum dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan sulit, apa yang Bapak pelajari akhirnya? Yang pada akhirnya yang pertama memang kita harus banyak belajar juga ya. Yang kedua juga kita bisa juga diskusi juga dengan teman-teman yang barangkali guru-guru lain yang selama ini mungkin dia itu barangkali juga punya solusi sebenarnya. Mungkin kalau bisa juga dengan teman-teman itu, sehingga mudah-mudahan sih dengan cara itu nanti banyak hal-hal yang berhubungan dengan dilema etik itu nanti bisa pelan-pelan kita bisa selesaikan, sehingga tidak ada lagi yang kayak sekarang. Ya, mungkin sebenarnya guru lain mungkin ada masukan atau pandangan ya Pak ya. Jadi yang mungkin walaupun tidak secara terlontar tadi, mungkin ketika dikatain dia punya solusi dia bisa bantu. Oke Pak Kangil, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengambilan keputusan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Ya mungkin ini pengalaman keberapa Pak? Mungkin banyak banget ya Pak ya. Dan mungkin berbeda-beda ya Pak. Di setiap unit permasalahan tangan mungkin berbeda-beda dengan personil yang berbeda-beda. Itu saya Bapak, terima kasih banyak. Sehat-sehat terus ya Pak. Semangat menjadi kepala sekolahnya. Mohon maaf ya, mungkin jawaban-jawabannya belum terlalu itu kan nanti kita bisa coba cari tahu kenapa gitu kan, kita bisa simpulkan. Oke. Bapak, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah masih semangat, masih semangat. Bu Sari, terima kasih ya sudah menerima saya untuk melakukan praktek wawancara. Jadi kami itu di modul 31 memang ada tugasnya itu melakukan wawancara pada kepala sekolah, 2-3 kepala sekolah terkait praktek pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang memang dilakukan oleh para pemimpin pembelajaran. Nah, ingin tahu aja nih Bu, jadi sesuai yang Ibu alami aja ya, tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk beberapa mungkin ada kasus-kasus yang terjadi di mungkin pertanyaan pertama saya ini, kadang kan kasus itu ada jenisnya ya Bu ya, ada yang mungkin disebut dengan dilema etika, ada juga yang mungkin bujukan moral atau lebih kepada benar salah. Kalau dilema etika kan sebenarnya benar dan benar, tapi pengaruh apa yang lebih kuat? Gitu. Jadi kadang-kadang Ibu membedakannya bagaimana ya? Gitu. Kalau di sekolah itu ada kasus dilema benar-benar gitu. Iya, kalau dilema kan sebenarnya pengakuannya benar-benar bisa benar dua-duanya, cuma kita lebih cenderung bagaimana. Tapi kalau misalnya bujukan moral itu lebih cenderung bahwa ada hal yang salah, tapi tindakan kita bagaimana ya gitu, hal yang salah yang memang tidak benar dilakukan gitu. Jadi sebenarnya pernah ada kasus benar salah, berarti itu bujukan moral ya. Oke, benar salah. Jadi udah lama sih ini kasusnya ini, saya sebenarnya tahu itu perbuatan salah. Jadi ketika tahu perbuatan salah, yang saya lakukan itu adalah pertama saya mencoba mengajak diskusi dengan si A, orang tersebut, ketika saya sudah mendapatkan informasi valid bahwa perbuatannya dia adalah salah. Jadi ketika saya sudah mendapatkan bukti bahwa perbuatan dia salah, akhirnya saya ngajak ngobrol secara individual. Secara individual, alasan dia mengapa melakukan itu. Terus saya mencoba mengajak bicaranya itu cuma dengan tanpa bukti dulu, membuat dia mengaku dulu, benar gak seperti ini gini. Kalau mancing dulu. Nah, ketika dia masih tidak mengakui, akhirnya saya keluarkan bukti. Tapi kalau dia sudah mengakui, saya tidak perlu mengeluarkan bukti. Tapi akhirnya saya mencoba menggali alasannya kenapa, dan lalu
saya menyampaikan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik dan ini ada konsekuensi yang harus diterima. Ketika nih kita bisa sesuai di tataran unit dan saya memberikan semacam kayak apa ya, konsekuensi bahwa dia harus memperbaiki perilakunya selama beberapa minggu misalkan. Ketika saya amati selama beberapa minggu dan dia menunjukkan itu ada perbuatan, ada peningkatan, ada progres, akhirnya ini merupakan bukti dia bahwa dia ingin memperbaiki, gitu. Dan akhirnya saya tidak angkat ke tingkat lebih atas. Nah, seperti itu. Dia pernah saya mengalami itu. Nah, kalau dilema etika nih Bu, biasanya kan benar-benar tapi benar lawan benar, tapi mungkin mana ya yang lebih ini? Ketika seseorang mengambil keputusan ABC, pasti kan ada alasan di baliknya. Apalagi contoh misalkan kayak guru kelas, ketika dia memberikan respon terhadap orang tua atau terhadap anak gitu kan, mungkin yang diterima oleh orang tua atau anak tidak terpikir seperti itu, tidak sama. Ternyata tujuan si guru ini mungkin maksudnya A, benar gitu ya untuk mendidik, tapi ternyata yang diterima oleh orang tua atau si anak mungkin B, tidak sama. Nah, selama ini sih kalau saya lebih melihat, alhamdulillah sejauh ini memang ada pasti permasalahan kayak gitu, benar-benarnya itu. Nah itu kalau ketika saya lihat bagaimana guru mengatasi itu, jadi akhirnya mungkin diskusinya aja, komunikasinya yang harus diintensifkan ke orang tua. Jadi kenapa saya guru mengambil keputusan A, lalu agar punya tujuan ABC, mungkin karena komunikasi yang kurang terbuka sehingga salah memaknai keputusan tersebut. Kalau sampai ke tingkat tataran saya sebagai kepala sekolah, memang saya pernah mengalami itu ketika tingkat guru tidak bisa mengatasi tersebut. Jadi akhirnya mungkin orang tua ingin lanjut gitu, membahas lebih detail kali ya. Nah itu berarti artinya kita membuka komunikasi sih sebenarnya. Jadi dengan cara kita mengkomunikasikan tujuan dari keputusan tersebut, lalu orang tua juga kita ajak bicara dan memahamkan bahwa itu tujuan untuk kebaikan gitu. Saya pun pribadi juga nggak akan langsung berbicara ke semua guru, saya akan berbicara langsung ke guru yang bersangkutan misalkan ada permasalahan tersebut gitu. Jadi penyelesaian dipertemukan dengan orang tua. Nah, dipertemukan dengan orang tua, betul. Jadi penyelesaian masalahnya itu berarti dengan guru tersebut lalu dengan orang tua. Jadi kita selesaikan langsung ketika memang orang tua ingin langsung ketemu dengan gurunya tersebut atau dengan saya dengan manajemennya seperti itu. Kakak ibu ya pastinya akan mencari tahu dulu ya, mencari tahu dulu permasalahannya bagaimana ke guru yang bersangkutan. Kemudian kalau ternyata bisa diselesaikan oleh guru dan orang tua tersebut yang mungkin sudah ada kasus, ibu tidak turun tangan. Ya, tapi ketika orang tua butuh untuk lebih tinggi, jadi ibu menerima komunikasi dengan orang tua. Kan juga punya kayak semacam aturan gitu, aturan dalam arti ini aturan sekolah yang memang sebenarnya sudah kita sampaikan ke orang tua. Contoh kayak sosial media misalkan, ada aturan, kita sudah punya aturan dan kita sampaikan ke orang tua dalam bentuk panduan bahwa penggunaan sosial media itu bisa digunakan dengan bijak. Kan ada juga orang tua yang akhirnya menggunakan sosial media dia untuk menginformasikan hal-hal yang kayaknya kurang bijak. Contoh kayak gitu tuh. Nah, jadi akhirnya ini kayak semacam, mungkin menurut si orang tua tersebut nggak masalah, karena bebas lah sosial media dia, dan mungkin dia ingin coba misalkan dia menginformasikan bahwa di kondisi sekolah anaknya begini-begini, tapi ternyata mungkin isinya itu kayaknya ada sesuatu yang harusnya tidak perlu diangkat di sosial media. Nah hal-hal itu, jadi akhirnya kita sama-sama ketemukan dengan orang tua tersebut maksudnya apa, seperti itu. Contohnya kayak gitu. Pertanyaan berikutnya mungkin saya mau tanyanya, apa sih langkah apa yang paling efektif untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Kalau langkah efektif, memang saya lebih cenderung akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu. Mengumpulkan informasi gitu, sebanyak-banyaknya dari berbagai macam sumber. Ketika saya pikir ini kuat, informasi sudah cukup dibutuhkan, ya berarti saya akan melakukan menindaklanjuti gitu ya. Pertama mungkin dengan cara langsung berkomunikasi dengan pihak yang bersangkutan. Lalu kalau ternyata itu sudah fatal dengan data yang cukup, berarti akhirnya saya bisa akan diskusi dulu dengan
atasan kita kan ya, di atas kepala sekolah ada lebih di atas kita kayak kabit misalkan. Nah lalu minta saran bagaimana baiknya. Kalau memang tingkat level di unit itu sudah sampai kita mengumpulkan bukti, sudah bicara, namun ternyata ini mungkin level berat yang kita akan minta saran dari atasan kita. Jadi butuh bimbingan juga Butuh bimbingan ya dari juga. atas juga. Iya. Nah, tantangan apa yang biasa Ibu temukan dalam mengambil keputusan? Kadang suka dilemanya gini, pertama melihat bahwa mungkin si A ini ketika kondisi tersebut mungkin sedang hilaf atau sedang dalam kondisi tidak baik, dan kita ternyata mengetahui backgroundnya itu misalkan yang akhirnya mendukung dia berbuat seperti itu gitu. Alasan dibalik Itu gitu, dan sebenarnya memang mungkin karakter beliau tidak seperti itu, tapi ketika ada kondisi-kondisi yang akhirnya membuat dia berperilaku seperti itu. Nah, kondisinya membuat pertama gini, rasa apa ya, karena kan kepala sekolah itu tidak hanya pimpinan, kita berusaha untuk menjadi teman juga ya. Betul. Apa ya, benar gak sih tindakan saya gitu, apa sampai membuat dia lebih malah justru semakin jauh ya, atau saya berusaha menolong dia gitu. Jadi kadang itulah makanya akhirnya tetap membutuhkan diskusi dengan orang-orang di luar kita ya, agar cara berpikir kita mungkin nggak terlalu subjektif gitu ya, dengan data-data yang ada tepat benar tidak ya? sih, benar tidak keputusan itu ya gitu. Berarti memang ketika mengambil keputusan lihat dampak akhir mungkin Iya, betul. akan terjadi seperti apa kalau saya ambil keputusan. Iya, betul. Nah, biasanya kalau misalkan masalah itu Ibu cenderung langsung di tempat, misalnya ada ini langsung panggil udah langsung diselesaikan di tempat, atau mungkin Ibu bikin jadwal dulu, kayaknya harus ketemuannya disusunnya rapih nih seperti itu. Kalau untuk kasus-kasus kecil sih yang saya pikir bisa langsung ditangani saat itu, saya akan langsung sih. Tapi kalau kasus yang memang harus bicara dari hati ke hati, ya memang berarti harus ngambil momennya yang pas. Bu Sari, mungkin yang selanjutnya kira-kira faktor yang bisa mempermudah atau bantu Ibu dalam mengambil keputusan itu apa sih? Jadi memang kalau saya memang ketika pengambilan keputusan itu cenderung mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu sih. Jadi kadang mungkin terkesan lama mungkin ya gitu. Tapi ketika saya yakin dengan banyaknya informasi dan ini valid, itu akan lebih enak gitu ketika saya membuat keputusan gitu. Jadi kalaupun toh nanti keputusan saya mungkin salah, setidaknya data-data yang saya ambil saya pikir cukup kuat. Nah, data-data itu bisa saya dapatkan dari pertama cara saya mengobservasi gitu. Lalu yang kedua saya diskusi dengan beberapa teman gitu. Jadi bentuk-bentuk cari informasi seperti itu. Atau nanti tidak hanya teman sekitar yang mungkin saya ngambil informasi dari yang saya butuhkan, mungkin bisa jadi di luar unit kayak gitu. Kalau memang ternyata benar-benar dibutuhkan. Nah, kira-kira terakhir nih Bu, pembelajaran apa yang Ibu dapat ketika Ibu mengalami banyak hal dalam mengambil keputusan mungkin terkait kasus-kasus dilema etika atau apapun? Kalau untuk keputusan sekolah sih saya pikir lebih enak ya. Kayak misalkan ini harus kurikulum kita ABCD, gini-gini itu lebih karena enak. ini sudah ada tuntunan ya, kita kembalikan ke sana ya. Yang lebih berat itu ketika berkaitan dengan pribadi, personal atau karakter antar teman, antar rekan sejawat, itu lebih luar biasa kayak itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa memahami karakter orang sih. Jadi ketika kita sering berinteraksi kita jadi paham ya karakter seseorang. Nah, dari karakter itu tantangannya adalah ya memang jadi setiap orang itu punya cara berbeda ketika mengkomunikasikan, dan itulah saya sedang belajar itu bagaimana saya memahami semua teman-teman ini dan bagaimana saya mensikapi ketika ada keputusan-keputusan itu saya sampaikan ke orang tersebut, karena model saya menyampaikan itu ketika saya samakan itu ternyata akan mempengaruhi juga, jadi harus menyesuaikan dengan gaya orang kayak gitu loh, kayak gitu. Nah, itu tantangannya itu. Jadi pembelajarannya berarti kita harus mengenali karakter teman-teman kita di sini untuk bisa mendapatkan informasi yang tepat atau bisa menangani kasusnya dengan tepat
Ya, karena beda orang, beda gaya ya, Beda, penanganan beda, gitu. Iya, itu kalau lebih masalah-masalah terkait dengan hubungan Iya. atau apa. Tapi kalau masalah kerjaan dalam arti umum, saya mah lebih enak gitu ya, sama gitu. Iya. Sari, terima kasih banyak nih Ah, sudah ya, waktunya. alhamdulillah. Iya, Allah mudah-mudahan Bu Sari semakin belajar. Iya, betul. Karena walaupun sudah bertahun-tahun mungkin jadi pemimpin di pendidikan di sini pelajaran, tapi tetap kita selalu belajar. Selalu belajar. Karena memang manusia itu berkembang, Iya, berubah. betul. Kemudian kita pun harus bisa belajar karakter teman-teman kita, atau ada teman baru, kemudian bagaimana itu ya. Bu Sari, semangat. Iya, semangat juga. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya. Iya, sama-sama, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya juga. Amin, ya, insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih yang Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.